Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Bincang Sotoy bareng saya Tata. Dan saya Didi. Tawa aja. Enggak, aku mau cerita. Enggak, biar pendengar tahu juga. Kita ini mau ngerekam podcast, tapi barusan tuh nggak bisa mic-nya. Kita udah emosi. Di reset komputernya terus bisa dong. Di Mic-nya. restart. Di restart komputernya terus minta di bisa. restart doang, kampret kan. Ini kan meme yang kalau elektronik tuh bisa mencium ini, kita lagi buru-buru gitu kan. Kita lagi lagi butuh ya. Lagi butuh ya. Kayak printer tuh tiba-tiba nggak mau jawab. Kita aku sampai lupa kita membahas apa hari ini. Episode ini kita mau bahas kasus yang lagi viral di jagat permediaan Indonesia. Permediaan, karena udah pasti TV. Aku belum, iya sih, Aku aku nggak nonton belum TV ngecek. Indonesia sih sebenarnya. Aku belum ngecek TV, tapi dari YouTube, kan di YouTube tuh banyak diupload tuh cuplikan-cuplikan infotainment di TV. Jadi kayaknya sih hype juga di TV. Jadi ini nggak cuma online, karena biasanya kita ngebahas tuh yang viral di Twitter, di sosial media gitu. Tapi kali ini universal sih. Dan uniknya juga kasus yang mau kita bahas ini tuh juga nggak segmented menurutku, tapi beneran dari yang anak muda, dari yang Sampai ibu-ibu, sampai yang fans yang nggak tahu apa-apa tuh mesti udah pasti dengar dengan kasus ini gitu. Jadi kita mau ngebahas tentang kasusnya Lesti dan Bilar. Jadi dua orang ini sedang mengambil halaman depan di setiap conversation. Jadi selalu menjadi trending topik pembahasan. Jadi topik utama lah kalau Iya. di media, maksudnya bahkan media cetak online, akun-akun gosip, Akun gosip full tuh. ya banyak lah intinya. Pokoknya sampai geger lah gitu. Itu geger banget. Karena orang pada nggak nyangka juga sih mungkin. Iya, dari pasangan berdua itu tuh. Ya, kita mau mulai dari mana? Karena udah lumayan banyak informasinya. Beberapa hari yang lalu itu kita denger. Jadi sebenarnya si Didi dulu banget yang waktu Leslar heboh pernikahan apa segala macem gitu. Kan waktu itu kamu sempat denger Leslar tapi nggak tahu mereka itu siapa kan. Karena seheboh itu. Iya, sampai seheboh. Jadi sampai seheboh itu, dan waktu itu kita berdua udah sama-sama nggak di Indonesia ya. Jadi sampai ke internasional. Baru banget gitu. ya berarti ya? Iya. Oh iya, makanya jadi heboh ya ketika Jadi si Leslar itu sampai segitunya, karena waktu itu aku udah tahu Leslar itu siapa. Tapi nggak yang itu, nggak Leslar tuh, Lesti Bilar. Oke. Kayak Brangelina gitu loh. Udah ada singkatannya dong couple-nya. Emang Oke. itu. Nah, ini ya ceritanya ya. Jadi sampai Leslar itu sama mereka dijadiin merek. Jadi brand. Jadi mereka tuh punya usaha tuh namanya Leslar. Saking segitunya gitu loh. Terancam berarti ini ya. Itu kita nggak tahu lah. Itu Itu kita- nggak ngerti lah itu nanti nasibnya gimana. Cuman maksudnya dulu tuh Leslar tuh seheboh itu, bahkan sampai maksudnya waktu itu kamu yang nggak tahu apa-apa dan sudah tidak di Indonesia tuh sampai denger tentang mereka kan. Itu kan berarti segitunya gitu loh apa. Aku ingat itu, aku nanya reach-nya. soalnya. Iya. Ini siapa sih nih Leslar? Kok dibahas di mana-mana, aku lihat sampai mau live televisi 24 jam gitu. Iya, udah lama banget ya. Iya, dan itu mereka waktu nikah juga gede banget kan acaranya kan. Kayaknya kalau nggak salah sampai ditayangin di TV kayak ala Kayak si dulu. siapa? Atta Halilintar sama Iya, Aurel. tapi sebelum itu Anang sama Ashanti juga Anang. iya. Iya, aku lupa, Yang iya, kayaknya yang benar-benar. mulai tren itu justru Anang yang pertama deh. yang Sampai lahiran pun Iya. ditayangin. Yang aku sebenarnya nggak paham apa faedahnya ya. Fungsinya gitu ditayangin live di serial apa di saluran TV gitu, cuman nggak tahu lah. Jadi itu, dan kayak minggu lalu aku malah yang nggak denger ceritanya ini kan. Waktu itu kamu kan yang Aku yang bilang langsung, wah KDRT, karena langsung di headline banget gitu loh. Di headline
KDRT Lesti Bilar tidak tidak disangka-sangka gitu. Caps lock-nya jebol dah. Jadi itu, tapi emang awalnya itu mungkin dari awal dulu deh kayaknya berdua Oke, ini oke. apa ya, banyak dielulukan sama masyarakat, Ya, banyak dibuat sebagai kayak sama kayak Rachel V. Cup- Oh, Rachel V-nya kita jangan couple lupa goal. yang apa gede-gedean nikahnya. Oh Jadi enggak, tapi Rachel V-nya enggak, kalau gede-gedean doang oke nggak masalah. Cuman ketika gede-gedean kemudian disiarkan di apa saluran TV kayak RCTI dan SCTV, itu kan berarti memang dengan sengaja dibuat sebagai konsumsi publik kan. iya. Jadi gedenya itu bukan cuman dalam skala acaranya, tapi juga Cakupan cakupan audiensnya. audiensnya. Tentang ini yang membedakan daripada si Rachel V-nya waktu itu. Aku tuh dengernya emang mereka tuh jadi couple goal banget tuh loh. Jadi katanya yang nggak apa ya, kayak kelihatannya tuh pokoknya yang kisah ketemunya tuh yang romantis, kemudian kisah jadinya mereka berdua itu juga sesuatu yang kalau dilihat sama orang tuh kayak cute banget gitu loh, Iya, iya, bisa iya, jadi iya. couple-nya karena bercandaan ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Iya, Jadi kayak jadi pengen gitu loh yang kayak gitu, kayak apa, semua itu planningnya kayak lucu banget gitu. dan kalau aku lihat ngikutin Lesti Bilar ini kayak ngikutin sinetron atau drama Korea. Jadi karena mereka dari belum jadi apa-apa sampai dalam proses, sampai menikah, sampai punya anak, semua itu di mata publik, di panggung umum. Jadi ya kita kayak ngikutin anak kecil gitu dari kecil sampai gede. Kecil, Jadi naik. rasa invested, rasa apa kayak punya andil di hubungan mereka. Jadi ketika ini buat para yang fansnya Leslar ya. Jadi mungkin ketika Leslar itu menikah pada ikut senang ya, yang wajar sebenarnya. Jadi ketika ada kejadian kayak gini ya kaget banget pasti. Dan mungkin juga audiensnya juga semakin luas karena menurutku ya, kalau menurutku tuh kayak kamu bilang tadi, Leslar ini dari yang bukan siapa-siapa kemudian jadi seseorang gitu loh, jadi orang yang terkenal banget. Jadi kayak itu tuh relatable banget buat apa ya, orang-orang yang ya yang biasa-biasa aja kayak kita nih gitu loh, yang orang rakyat biasa yang nggak ada apa ya, nggak ada populernya di dunia entertainment segala macem. Jadi ngerasa kayak kita tuh kayak terwakili gitu loh. Oh, Iya, dia aja relatable bisa, banget. relatable banget. Jadi akhirnya banyak yang ngefansnya itu bahkan sampai garis keras gitu, yang bahkan sampai beneran bikin kaos, bikin apa yang setiap hari dipajang, jadi panutan hidup gitu. Itu beneran ada. Ya, ngikutin mereka setiap hari karena mereka iya, kalau nggak iya, salah bener. punya channel YouTube juga kan. Iya, yang saya udah tonton setengah jam. Iya, waktu Tapi- itu Anda nggak ada kerjaan lain kayaknya. Tapi tuh aku nonton cuman gara-gara aku pengen tahu, karena kok kayaknya sejak kejadian yang KDRT ini meluas itu banyak yang sudah menebak gitu kan, banyak yang udah nge-tweet, yang posting di sosial media bahwa tapi udah ketebak sih ini sebenarnya dari kemarin-kemarin si Lestinya udah nggak semangat, terus si Bilarnya juga nyebelin banget gitu, udah kelihatan sebenarnya dari awal-awal. Nah aku yang nggak tahu, penasaran karena aku belum pernah sama sekali nonton videonya mereka berdua. Kalau Lesti aku pernah dengar dia nyanyi, bikin video aku pernah dengar, Iya, karena dia iya. diundang di Karena banyak, emang penyanyi. dia penyanyi dan dia banyak diundang di talk show gitu kan. Sedangkan Bilarnya nggak pernah tahu nih dia komunikasi gimana, ngomongnya gimana, orangnya secara apa Idem. itu aku nggak pernah tahu gitu loh. Nah aku penasaran, jadi kemarin tuh pengen nonton, ngeliat gimana sih orangnya gitu. Jadi nanti kita bahas mungkin kalau selesai oke. acaranya. Cuman kita dari sebelumnya dulu, makanya sebelumnya tuh ya apa, Leslar ini bisa apa ya, bisa menurutku bahkan ketika lagi di puncaknya itu mengalahkan seleb-seleb lain dalam hal yang orang tuh pengen tahu gitu loh kabar mereka, pengen tahu update mereka bagaimana gitu. Makanya kalau ngeliat YouTube channelnya tuh juga kayaknya naik itu cepet banget loh dibandingkan yang channel-channel atau artis-artis lain gitu. Cuman mungkin karena nilai jual yang lebih tadi, yang lebih relatable tadi gitu. Jadi menarik sih sebenarnya. Cuman memang disayangkan terkenalnya ini naik tapi kemudian makin naik, tapi untuk urusan yang menurutku yang Iya, apa ya, berita yang jelek lah, berita yang negatif gitu, yang harusnya coba terus untuk positif. Karena
bukan yang naik turun juga gitu loh. Kayaknya Lesti Iya, masih lagi di bener. puncak-puncaknya Belum, gitu. justru Oh, kalau justru belum. menurutku mereka tuh belum peak. Jadi baru naik, tapi naiknya tuh cepet gitu loh, terlalu cepet gitu loh. Jadi ya gitu loh, pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang di atas. Nah mungkin ini salah satu dari mereka nggak kuat ketiup angin, terjadilah hal yang disesalkan ini gitu. Cuman menurutku sebenarnya mereka belum puncak. Bahkan belum puncak ya. Belum lah. Orang kayak Raffi sama Nagita aja sampai sekarang masih, itu udah puncak ya, tapi masih tahan gitu loh di puncak ketika mereka tuh udah apapun yang mereka keluarin laku gitu. Jadi si Leslar ini menurutku masih bisa naik lagi sebenarnya kemarin itu. Cuman ya nggak tahu si Bilarnya gitu. Tapi udah punya anak ya? Maksudnya Udah, nah udah itu dia. melahirkan ya? Udah punya anak masih kecil, namanya Baby L. Nggak tahu namanya Waduh, siapa. apa? Nggak tahu namanya siapa. Cuman kalau di media gitu Nggak, kok tulisannya adanya, Baby L. Tapi ada inisialnya Baby L. Iya, namanya gitu. Baby L, singkatannya Leslar dipanggil-panggil kali di itu. media. Mungkin Leslar ya Mungkin namanya Leslar ya, L nggak ya. tahu ya. Oke, ya. Jadi udah ada punya anak, itulah yang disayangkan gitu loh, pasangan muda yang semua orang suka, baru punya anak, masih kecil. Jadi maksudku kalau mau konten mereka tuh masih bisa banyak gitu loh. Dan itu juga tuh benar aku miss, yaitu mereka tuh masih muda. Iya, Jadi masih kayak muda banget. Jadi kayak menguatkan kayak kamu tuh kalau nikah muda, Iya, itu kan ada itu pasarnya. tuh ada pasarnya gitu loh, orang-orang yang setuju dengan nikah muda dan masih yakin dengan nikah muda itu kamu bisa menghindari zina, menghindari. Iya, oke, tapi itu Nah itu beda. bahasan lain hari Cuma ya. iya, maksudnya Sekarang muda itu, nikah muda itu baik gitu loh intinya. Iya, Itu iya, sangat-sangat iya. baik. Iya. Jadi ini bisa buat contoh nih loh. Mereka tuh lihat tuh bahagia, mereka tuh loh sukses, masih kecil bisa, ya gitulah, bisa. Iya, contoh yang Contoh yang bagus. yang sukses lah, aspirasi masyarakat Aspirasi tuh bisa. masyarakat. Oh, I aspire to be like them, gitu bisa ya. Walaupun tuh kan. Udah, jangan Nggak. jangan gitu, karena di sini kalau kita tuh kanin Lesti juga, Iya, masalahnya aku nggak- Lesti iya itu sih, nggak aku- salah, nggak salah, di Lesti sini. nggak salah, Yang betul. salah itu ya suaminya yang Enggak, aku tuh kan tuh maksudnya ke pandangan-pandangan bahwa secara umum hitam putih gitu loh, nikah muda tuh baik, nggak nikah muda tuh nggak baik gitu loh. Terus ketika contohnya juga, aku bukan mensyukuri mereka enggak, tapi ketika contoh nggak bagus itu loh, Iya, kalau iya. nikah muda tuh nggak selamanya bagus. ada Nggak orang yang udah masih muda, udah dewasa pemikirannya ada juga gitu. nikah Cuman- muda yang sukses banyak. Iya, iya. Tapi yang gagal juga nggak boleh jangan luput juga gitu dihilangin loh. gitu. Jangan dihilangin gitu. Dan orang yang nikahnya telat, yang udah tua baru nikah pun yang bahagia sangat banyak, yang enggak juga ada gitu. Jadi ya itu balance aja lah, imbang aja Iya, gitu. iya. Oke. Jadi gimana? Mau Pembelaan cerita dari awal. Jadi aku tuh waktu itu taunya KDRT kan dari kamu ya? Iya, dari aku. Aku soalnya biasa scrolling biasa. Cuman udah mulai curiga karena pertama aku ngeliat Twitter. Pertama di Twitter tuh trending topiknya, kan aku setting di Indonesia ya, trending topiknya itu tuh udah Lesti gitu, dan jadi nggak cuma satu ya. Jadi trending topiknya tuh paling atas Lesti, terus bawahnya KDRT, terus bawahnya Bilal, terus bawahnya Leslar. Jadi ketahuan ya, udah kayak ketahuan. aku dari kata-kata yang tersusun di yang trending topik tuh udah kayaknya ada kasus nih gitu, ada KDRT atau gimana. Terus akhirnya buka di sosmed dan benar ternyata ada. Dan saat itu karena masih belum jelas ya, karena ini bahkan sebelum polisinya itu ngomong ke media. Ya, jadi itu oke. masih kayak masih Spekulasi. dari media, teman-teman media, karena ngelihat si Lesti ini ke kantor polisi bersama lawyernya dan lain-lain gitu. Jadi udah mulai spekulasi untuk itu, dan kalau ini ada masalah nih kayaknya dengan Bilal, dan kemudian bocor ada KDRT segala macam entah siapa, tapi itu belum resmi. Jadi itu udah mulai besar banget trending di Twitter. Kemudian pulang ke rumah ngasih tahu kalau ada berita nih Lesti. Kamu kaget nggak tapi pas aku kasih tahu kalau ada Enggak KDRT? sih, biasa aja. Biasa Maksudnya aja. aku karena aku nggak merasa invested dengan hubungan mereka gitu. Cuman nggak kaget. Maksudnya nggak yang kok Bilar tega sama Lesti gitu, nggak. Cuman aku kok kampret. karena
ini apa em, ya karena semua kasus KDRT itu buatku kampret aja Kampret gitu loh. KDRT. Cuman aku nggak kaget karena perpetratornya yang laki-laki Lagi-lagi biasa itu. itu sorry, ini bukan hal yang seharusnya dibiasakan, maksudnya dinormalkan. Cuman aku nggak kaget gitu loh. Kalau kamu tiba-tiba bilang tak si Leslar kena KDRT, si Lesti mukulin Bilar, itu aku akan kaget. Lesti sekecil itu, Bilar segitu gitu. Cuman kalau sebaliknya ya cuman wah si kampret Banyak ditemui ternyata. kasus Iya, yang kayak iya, gitu. iya. Nah, kemudian berlanjut, paling selang hanya beberapa jam. Biasa kan, scroll-scroll lagi. Lah kok ada statement resmi. Tapi masalahnya adalah statement resmi ini dari kepolisian yang dilaporkan sama Lesti itu. Itu lucu sih. Itu lucu banget tuh. Jadi Kombes atau siapa ya waktu awal itu? Aku lupa, ada pokoknya dari kepolisian secara resmi bilang mengkonfirm bahwa iya, yaitu ada pelaporan KDRT dari Lesti dengan pelakunya itu suaminya yaitu Bilar. Dan ini itu juga kita jadi bahan bincangan yang agak lama tuh ya. Iya, Kok iso? Kenapa bisa? Polisi yang harusnya semua itu confidential, yang harusnya itu kan itu terlapor ya. Laporan itu kan kamu punya hak sebagai pelapor untuk merahasiakan semua yang kamu laporkan. Karena ada perlindungan ke saksi, perlindungan ke korban, itu tuh mencakup itu semua gitu loh. Apa hak namanya privilege untuk pelapor tuh ada. Tapi ini kok ya aku nggak tahu ya di belakang Iya, mungkin persetujuan. di belakang udah dikasih hak, Iya, dikasih mungkin hak bicara atau apa. untuk bicara mungkin. Cuman menurutku agak aneh aja ketika baru laporan terus kemudian langsung berstatement itu tanpa ada maksudnya pembuktian lebih lanjut atau ada penyelidikan lebih lanjut gitu, terus tiba-tiba ada KDRT. Heboh lah, langsung media pada ngumpul, pada datang, banyak artikel yang ngebahas itu, ada video, ada segala macam live report dari kantor polisi itu soal bahwa ada KDRT Bilar ke Lesti gitu. Jadi aduh, itu luar biasa sih hari itu. Agak kalau buat media tuh lagi enak banget umpannya untuk itu, karena ternyata setelah digali juga makin banyak tuh keluar informasi-informasi dari kepolisian soal KDRT-nya Bilar ini, yang mana bahkan sampai detail waktu itu apa akibatnya kenapa, terus akibatnya bagaimana, sebabnya kenapa kok terjadi KDRT, terus kemudian akibatnya luka-luka apa aja yang diderita, kemudian apa lagi ya, banyak banget kok. Aku tuh ada artikelnya apa enggak ya, kayaknya enggak deh. Aku nggak buka artikelnya, cuman itu yang aku lihat beneran sedetail itu. Jadi sudah mulai bisa banyak apa ya, asumsi-asumsi, bahkan sudah mulai banyak pendapat juga dari netizen akan kasus itu. Tapi kalau menurut pendapatmu gimana nih ada kasus KDRT ini? Lagi-lagi ya, kalau kasus suami istri itu terus ada KDRT, apalagi yang KDRT dari suami, kesel mesti. Dengar pertama kali tuh kesel banget ya. Maksudnya ini belum belum dikasih bumbu lain-lain ya, yaitu dari Lesti yang sebenarnya secara background lebih sukses. Gila, itu belum ke situ pun, KDRT-nya pun itu tuh udah bangke banget, karena itu tuh nunjukin gimana laki-laki itu apa ya? Aku tuh nggak bisa berkata-kata. Laki-laki tuh ketika dikasih power itu tuh banyak yang menyalahgunakan itu gitu loh. Ketika dikasih kayak apa ya, kesempatan untuk menjadi suami, karena suami di budaya kita masih derajatnya tuh lebih tinggi daripada istri. Ketika dikasih posisi itu tuh abuse tuh loh. Abuse the power yang dikasih sama orang, dikasih sama penghulu, dikasih sama Lestinya gitu. Jadi agak disayangkan, kenapa kok kamu membuktikan lagi bahwa laki-laki ini banyak yang bermasalah gitu loh ketika dihadapkan dengan peran sebagai suami, plus suami yang secara kasarnya ya hidup di bawah bayang-bayang istri gitu loh. Yaitu istrinya lebih besar, lebih famous, lebih terkenal, lebih kaya, lebih ini gitu-gitu. Kok nggak bisa gitu loh menjaga kayak
udahlah, egonya tuh ditahan dulu gitu loh, tapi jadilah suami yang terbaik buat si Lesti gitu. Tapi ternyata ya dari isu-isu yang ada, dari berita-berita yang ada, infonya itu sebaliknya gitu, dia yang merasa terancam, dia yang merasa Iya, itu yang aku lucu juga sih. God. Kalau misal dia banyak dikatain netizen terkenal karena Lesti apa segala macam. Apa masalahnya? Selama di dalam rumah berdua itu masih baik-baik saja, ya terserah orang luar mau ngomong apa. Toh memang kenyataannya iya gitu loh. Aku kalau nggak karena mereka pacaran juga nggak tahu siapa sih Rizky Bilar. Jadi nggak, ya itu mungkin memang orangnya aja ya. Dan memang ada ketimpangan relasi di Indonesia tuh parah kalau udah suami istri kan. kalau udah suami istri. Cuman dari kasus ini tuh sangat-sangat disayangkan ya KDRT, karena kamu kalau kamu udah nikah nih, terus kamu punya anak udah, terus kamu mukulin istrimu sampai, maksudnya kalau dari berita kan cederanya Lesti tuh sampai parah banget kan, katanya yang sampai tenggorokan apanya geser, terus habis itu bisa ada dokter kayak kemarin yang bilang bahwa ada kemungkinan pita kotak suaranya akan terimbas juga. Dan ada foto yang terbaru juga di rumah sakit lagi digipsum. Iya. Jadi emang serius gitu loh kelihatannya. Terus habis itu Lestinya katanya sampai trauma, nggak mau lagi satu rumah sama Bilar. Ya normal menurutku ya, masih bagus gitu. Kalau masih bagus, cuman nggak mau satu rumah gitu kan. Bukan dia yang pergi gitu, bukan Bilar yang diusir. Cuman maksudku tuh, kamu sudah memperlakukan istrimu dengan kayak gitu, terus gimana? Udah merasa strong, udah merasa jantan, udah merasa kuat gitu, nggak mikir kah besok kalau anakmu udah gede terus tahu beritanya kan suatu saat ini udah zaman digital, udah susah gitu ngilangin jejak kan. Apalagi seterkenal mereka gitu. Kalau misal anaknya tahu gitu kasus bapak ibunya kayak gitu, kamu nggak malu sama anakmu? Kamu pikir anakmu akan dengan happy-nya menerima seorang bapak yang udah mukul-mukulin ibunya sampai bikin cedera gitu? Aku jadi dan nggak paham lah kayak gitu-gitu tuh. Dan padahal ya, kalau menurut kalau misalnya kita berdasarkan faktor atau standar kesuksesan sebuah rumah tangga, apa sih yang kurang dari mereka berdua ya? Itulah. Di mata orang Iya. sukses masih sudah, muda, masih ganteng, muda, cantik, karir sukses, kaya, udah punya anak. Maksudnya tuh nggak ada yang banyak bisa, yang suka juga dengan anaknya gitu. Banyak yang ngefans. fansnya banyak. Berarti kan terkenalnya karena baik gitu loh, karena positif, sesuatu yang positif. Dan jadi faktor eksternal tuh udah nggak ada. Kalau egonya itu bisa mengikuti eksternal tadi, ya, tapi itu susah kan, karena itu per orang. Benar, itu susah per orang. Makanya tadi coba aja dia bisa stick ke image yang dia bangun. Kan dia sebenarnya membangun image itu juga ke masyarakat kan. Nah, bahwa itu, mereka tuh couple. Karena mereka berdua itu, kalau Lestinya tadinya udah penyanyi ya, jadi ya udah dia masih punya itu. Bilar, tapi dia tuh suksesnya, ya Lesti juga makin sukses karena ini. Cuman terutama Bilar, mereka itu suksesnya yang dijual tuh hubungan mereka gitu loh. Image couple goals-nya tuh loh. Jadi ketika itu udah nggak ada, susah. Lesti mungkin masih bisa balik ke nyanyi doang. Survive. Bilar karena dia jadi MC di Indosiar karena udah ada koneksi Lesti. Mohon maaf ya Bilar ya, kalau Bilar dengar ini pendapat saya aja, sotoy. Katanya aktor, cuman aku nggak tahu juga, nggak pernah lihat Bilar itu. Selain aku nggak kenal Bilar di luar pacar dia sebagai pacar, waktu itu sebagai pacarnya Lesti. Jadi kamu kalau udah nggak sama Lesti, kamu balik kemana lagi gitu? Aku ingat bercandaannya netizen jahat banget sih. Iya, netizen tuh factory riset kan. Bilar, kamu kalau nggak sama Leslar, memang kamu mau di sama Lesti, emang kamu mau di settingan pabrik? Mau dibalikin ke settingan pabrik. Bukan saya yang ngomong, netizen serius, kalau nggak ada Google di internet. Itulah. Dan tapi menurutku juga yang menarik adalah reaksi kasus ini. Yang pertama, gini, kita tahu mereka itu dulu
tanda petik ya ini ya, dijodohkan oleh netizen. Jadi dipanas-panasin gitu loh sama netizen, karena mereka awalnya cuma bercanda-bercanda tapi dibombong gitu loh. Kalau bahasa Jawa apa ya bahasa Indonesianya? Dibombong gitu. Inilah iya gitu, dipanas-panasin gitu, dikomporin. Terus udahlah mereka jadi sampai nikah. Nah, terus kemarin waktu ketahuan ada KDRT itu kan banyak netizen yang ngata-ngatain Bilar kan, yang belain Lesti kan. Cuman aku melihat ada, ini aku nggak tahu, lupa nama akunnya siapa dan aku nggak mau nyebut juga. Ada yang bikin kayak Instastory gitu menyalahkan Lesti karena Lesti laporin ayah dari anaknya ke polisi. Kamu nggak mikirin perasaan anakmu? Hey, siapapun Anda yang merasa berpendapat seperti itu, tolong otaknya dicuci, dipasang lagi habis itu, atau enggak factory reset deh biar bersih. Ini orang dipukulin sama suaminya, nggak boleh lapor. Yang suruh berubah yang dipukulin, gimana? Ya, itu viral kok. Itu nggak cuma satu random akun, nggak, karena itu postingan screenshot itu di Instagram itu diposting di Twitter, diposting di Facebook, di mana-mana gitu. Karena sayang banget loh, kamu tuh emang nggak mikir apa kalau ngelaporin ke polisi itu kan nanti bapaknya bisa dipenjara. Kalau dipenjara kan anaknya nanti berarti anak dari seorang kriminal, ya, penjara. Bekas tahanan. Itu kan nanti masa depan anaknya gimana, nggak malu apa? Ya udah malu anaknya. Udah terlanjur. Ini bapaknya udah KDRT, udah viral gitu loh. Jadi ya harusnya udah malu, dan ini tinggal masalah keadilan aja, bukan masalah malu anak lagi gitu loh. Ini anak udah jelek. Udah selesai. Udah kejadian. Malu anak ini udah masalah kejadian, jadi udah jelek gitu loh. Udah kejadiannya udah jelek, yang emang harusnya jangan sampai kayak gini kan. Iya benar. Sebenarnya tapi udah jelek. Jadi ya udah. Gini, logikanya gimana? Kalau Lesti nggak bertindak, jadi biar Lesti jadi samsek gitu. Biar dipukulin aja gitu. Karena untuk menutupi aib suami. Ingat gak dulu ada tuh yang ustazah yang cerita tentang KDRT. Masa masih KDRT? Iya, nggak usah disebut namanya. Nggak usah sebut namanya. Iya, dipukul sama suaminya, terus istrinya nggak cerita, terus itu dipuji sebagai menutup aib suami. Tapi jangan lupa ini kisah nyata di Arab sana, ya kan? Habis dipukulin suami, nangis, orang tua istri datang menanyakan, kamu kenapa nak? Gitu kok nangis? Dia demi melindungi aib suami, dia berbohong kepada orang tuanya. Oh nggak apa-apa, ini tadi jatuh apa ketatap atau apa gitu ya, kesandung atau gimana, untuk melindungi aib suami. Dan itu seremnya itu kalau menurut kita itu aneh. Itu tuh kayak masa bercanda, maksudnya kayak gini orang bisa percaya sih gitu. Tapi masalahnya kalau udah pengikut. Iya, bahkan yang di Leslar ini kejadian lagi kan, ada gitu loh yang membela. Itulah. Tapi itu aku yakin kalau kamu tanya ke orang itu, mereka, berarti kamu support KDRT? Enggak, aku enggak support violence, aku enggak support kekerasan. Tapi ya kan masa depan tapi masa depan anak pikirin dong gitu. Jadi kayak itu tuh sesuatu hal yang berbeda gitu. Enggak. Ini enggak bisa. Aib suami kalau tidur ngiler tuh, adikku tuh kalau tidur ngiler. Istrinya tuh istrinya kalau ditanyain temennya nggak usah cerita kalau suaminya ngiler gitu, atau kaki suaminya bau gitu, nggak usah diceritain gitu. Itu ditutup itu, atau kalau makan nggak bersih. Makan nggak habis gitu, ini dibuang makanan, itu kan aib tuh. Beda ya, aib dengan kekerasan, dengan KDRT, dengan tindakan kriminal itu beda. Tindakan gitu. Pidana loh ini. Itu beda. Iya, jadi kalau misal suamiku nggak bisa baca gitu, diajarin baca, nggak usah diceritain nih, masa suamiku nggak bisa baca. Iya. Jangan kayak gitu, jangan merendahkan, kan itu aib kan, jadi merendahkan kan kesannya orang. Cuman perkaranya nih KDRT coy, udah tindak pidana. Kamu kalau ada suami kayak Walter White tuh, Breaking Bad ya, iya, jualan narkoba, nggak dilaporin, kamu ikut kriminal gitu loh. Jadi mohon dibedakan antara aib yang patut ditutup dengan hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi ini pesan juga kalau yang pendengar mungkin ini nggak peduli kamu udah nikah atau masih pacaran ya. KDRT itu adalah tindakan pidana kekerasan. Sorry, kalau dari pacaran jangan KDRT. Oh bukan, ya, itu rumah segala tangga. Tindak kekerasan itu jangan ditolerir. Misal kalian baru pacaran, pacar kalian entah laki-laki entah perempuan, pacarnya mukul, sekali mukul, udah selesai.
itu dia nggak akan berubah. Jangan gini, karena perempuan itu ada, ini karena aku sebagai perempuan ya, ada sindrom kalau oke, dia mungkin sekarang kayak gitu, tapi nanti aku akan bisa merubah dia gitu. No, that's never gonna happen, that's never gonna work. And also, bahkan meskipun itu bisa, kenapa kamu suka rela ngeluarin energimu biar dia ke terapis, biar dia ke psikolog, biar dia merubah dirinya sendiri? Kenapa jadi tanggung jawabmu? Kenapa jadi tanggung jawabmu gitu? Untuk merubah. Ibunya aja mungkin udah senep sama anaknya begitu. Jadi jangan pernah kita sebagai perempuan kalau ketemu cowok yang bandel, Belangsak, kita ngerasa nggak apa-apa, aku akan merubah dia menjadi lebih baik. Nggak usah, mendingan kamu energi itu kamu tujukan buat dirimu, kamu pakai buat dirimu sendiri. Buatlah dirimu jadi lebih baik. Sama cowok juga, nggak usah sok-sok aku mau mendidik dia. Emang dia lebih bego dari kamu? Nggak. Udah, kalau dia nggak cocok, kamu nggak cocok sama dia, nggak usah sok-sok mau mendidik gitu loh. Jadi dan udah, jangan terpengaruh sama banyak banget orang yang bilang bahwa ya nggak apa-apa kalau cowok tuh nakal karena masih muda, ntar kalau udah nikah ini gitu. Itu bullshit itu. Nggak ada. Jadi gini ya, kalau dia udah mulai, misal kalian ada masalah, terus dia berantem, terus udah mulai pakai kata-kata kasar, misal bajingan atau mohon maaf ya nih, berarti tendensinya udah kayak gitu loh. Jadi udah dia nggak bisa menahan lisan. Kamu jangan merasa nggak apa-apa, nanti kalau udah nikah dia akan berubah. Nggak akan menjamin. Justru ketika kalian sudah menikah, kamu nggak bisa lari dari situ, dari hubungan itu. Sudah. Baru keluar lah aslinya. Bagaimana? Jadi kalau dia udah mulai suka bohong, udah. Jadi kalau udah ada red flag, tolong. Lihatlah gerak-geriknya. Dilihat, diperhatikan baik-baik. Kalau udah ada red flag, mundur teratur. Jangan merasa nggak apa-apa, nanti aku bisa merubah dia. Nggak usah. Karena biasanya yang jelek-jelek itu amplified kalau udah nikah. Iya, dan lagi nggak usah. Ngapain lagi? Ngapain sih ngurusin anak sama orang? Kayak gitu, udah nggak usah. Mending ngurusin kucing sendiri-sendiri deh. Maksudnya apa benefitnya kita ngerubah, nanti belum tentu nikah sama kita juga gitu loh. Kita udah baik-baikin, oke, misal berhasil dia jadi quality husband material gitu. Nikahnya sama cewek lain bisa nggak? Bisa. Jadi udah, mohon energi itu tidak usah dihabis-habiskan buat orang lain yang belum tentu orang ini yang kita nggak tahu dari awal KDRT bisa KDRT, apalagi kalau udah ada indikasi KDRT. Sudah, itu tinggalkan saja. Jadi jangan mau digituin, jangan mau jadi jangan mau jadi terapis orang ya. Apalagi banyak juga yang bilang kalau itu tuh sebagai tanda sayang karena dia cemburu, jadi dia tuh sebenarnya sayang, jadi mukulnya tuh sayang. Nggak ada. Bullshit. Bedakan dengan kalau misal kalian udah menikah, terus kemudian dia lagi ada masalah, terus dia sedih, kalian berusaha membuat dia bahagia, itu beda urusannya. Itu sudah suami istri, memang kewajiban kalian saling support kan. Cuman kalau dia dasarnya udah abusive, udahlah ya. Jadi itu ya, kalau misalnya buat teman-teman yang lagi merasakan, soalnya ini penting karena masih banyak orang yang ngerasa nggak harus berbuat apa-apa dengan itu masih hal yang wajar, itu masih hal yang normal. Please ya, pergilah dari circle itu, karena lingkaran itu kalau kamu terusin itu nggak akan jadi lebih baik, serius. Atau bahkan akan banyak kesempatan itu bahkan jadi lebih jelek. Iya benar. Dan tanda toksik itu ini mungkin kalau mau dibahas semua tuh bisa satu episode sendiri ya. Cuman tanda toksik tuh banyak. Kayak dulu misal aku waktu itu sempat baru deket sama cowok, terus dia udah aku nggak suka ya kalau kamu boncengan sama cowok lain gitu. Lah tapi temanku cowok semua, gimana dong? Aku nggak punya kendaraan waktu itu yang nganter-nganterin, teman-temanku cowok juga. Udah ngatur-ngatur gitu ya? Lah Anda belum jadi pacar udah ngatur-ngatur. Buang aja yang kayak gitu-gitu tuh, tipe yang kayak gitu-gitu, nggak usah. Terus habis itu ada lagi waktu itu udah pacaran, cuman sukanya nge-SMS di mana, sama siapa, lagi apa. Masa sehari di SMS kayak gitu berkali-kali kayak orang sholat? Heran saya. Maksudnya kayak gitu-gitu udah susah gitu. Makanya harusnya dikasih tahu aja, oke, aku mau pergi ke mall sama si ABC dulu ya. Jadi kamu misal selama dia pergi nggak bisa jawab SMS-mu, ya udah dong, namanya lagi sibuk gitu kan. Cuman kalau
terus karena itu cemburu, nah itu perlu dicek itu ada masalah apa dia dengan orang kayak gitu tuh. Oke. Terus reaksi yang banyak reaksi lagi ini yang lebih tolol sih kalau menurutku. Apa itu? Ada yang ngeprank polisi. Oh shit. Dan ini susah kalau dia nggak bilang ini bukan karena Leslar, bukan, karena dia Nggak di awal bisa. video dia ngomong gue lagi heboh nih KDRT gitu. Udah direncanain. Konteks gitu loh, konteks. Terus dia nyuruh istrinya untuk ke polisi setempat, kantor polisi setempat untuk lapor bahwa suaminya KDRT. Aku serius itu aku sempat mikir itu maksudnya ini aja netizen aja iseng gitu. Kayak kalau misalkan soalnya dia ini kan udah sering nih bikin prank-prank gitu kan. Jadi kayak buat bercanda aja, bentar lagi nih mesti dibuat prank apa. Aku mikir itu gitu kayak kalau misalnya podcastnya Deddy Corbuzier itu kan sekarang saking viralnya. Kalau udah ada yang viral mesti bentar lagi diundang nih ke podcastnya Deddy gitu kan. Nah, aku pikir tuh itu buat bercandaan. Nanti ini dibuat prank juga nih sama si Baim gitu. Tapi ternyata beneran dan itu sampai sekarang Baimnya udah minta maaf. Oke. minta maaf dia. Appreciated. Tapi sampai sekarang aku masih nggak bisa lo nalarnya di mana? Menalar proses ini dia kecuali selain cuan dong. Untuk duit doang. Karena selain wah ini bakalan trending nih, bakalan banyak yang viral, nonton. bener. Gitu. Karena dipikir dari sisi manapun itu, kamu ngeprank polisi, ngebercandain itu kan itu udah kacau. Itu udah salah tuh. Kamu nggak bisa dong ngelapor ke polisi, tapi itu nggak ada sebenarnya. Itu kan berarti laporan palsu, yang mana itu bisa tindak pidana sebenarnya. Terus kedua, sensitifnya tuh loh, empatinya kamu sama orang. Ini korban KDRT yang keluar rumah sakit aja belum. Itulah. Dibercandain. Terus ketiga, implikasinya dampaknya adalah korban KDRT itu sakit hati nggak sih kalau kamu korban KDRT ngelihat tragedi yang terjadi, bencana yang terjadi ke kamu tuh cuma dijadiin bercandaan. Cengengesan. Terus implikasinya besok kalau misal ada orang KDRT dianggap lucu-lucuan, dianggap nggak serius sama polisi, gimana? Mau tanggung jawab? Apa ya? Aduh, aku sampai nggak bisa berkata. Aku tadi ada yang mau ngomongin dan sampai aku lupa loh, saking udah speechless aku asli ngelihat kabar ini dan udah minta maaf ya, tapi udah minta maaf sih Baim ya. Udah, terus udah di take down videonya. Oh, videonya take down. Udah. Oh, bagus. Cuman ini nggak usah disebut nama deh, serem. Kenapa? Ada orang yang ngeritik video itu, ngeritik si Baim, tapi dianya sendiri membercandain kasus KDRT juga. Oh, si Deddy. Nggak apa-apa, aku nggak ngomong orangnya, cuma tindakan itu menurutku nggak. Iya, maksudku nggak patut gitu loh. Ada banyak hal yang aku setuju sama ini Om Deddy. Tapi ada banyak yang nggak setuju, biasa ya manusia ya. Cuman yang dia bercandain sama si Uus kalau nggak salah. Iya, Uus tuh. Itu aku agak ya nggak separah Baim sih, cuman jangan dong KDRT dibercandain. Dan gini loh, ini sekali lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, ini semua opini kita. Semua orang di dunia ini bebas berpendapat. Aku melindungi itu. Baim, menurut Baim, KDRT itu lucu, itu juga sah. Aku nggak akan menyalahkan itu. Tapi ketika dia melakukan itu dan timbul reaksi dari orang lain, dari netizen, dari viewer videonya, itu juga bagian gitu loh dari konsekuensi apa yang kamu lakuin. Intinya kamu melakukan sesuatu, kamu harus tahu konsekuensinya tuh apa. Kamu bebas ngelakuin apa aja, tapi ketika itu dapat konsekuensi yang tidak sesuai dengan harapanmu, ya kamu harus terima juga gitu loh. Sama kayak Deddy Corbuzier misalnya kan, dia punya opini A, B, C di podcastnya dia, it's fine, itu nggak masalah gitu. Tapi ketika opini tersebut di challenge dengan opini lain, netizen segala macam, dia nggak boleh marah, harusnya nggak boleh ngatain bahwa netizen ini stupid gitu, netizen ini nggak tahu apa-apa, soalnya nggak bisa gitu loh kayak gitu, karena itu pendapat dari netizen juga gitu kan. Sama dengan Baim, jadi disayangkan banget ketika, dan apalagi sekarang Baim sampai minta maaf, berarti dia kalah kan, maksudnya dalam hal ini dia nggak bisa membela keputusannya dia membuat video kemarin gitu loh. Tetap berarti oh yaudah deh, netizen berarti lebih, tanda kutip ya, aku nggak tahu tulus apa enggak, tapi lebih benar gitu loh saat ini, jadi aku akan hapus videonya, aku minta maaf gitu. Tapi sekali lagi itu
ketika kamu mengeluarkan pendapat, please mikir dulu juga gitu loh. Apa Iya, yang kamu keluarkan akibatnya itu tuh. akibatnya apa? Apalagi kamu punya influence, kamu punya pengaruh gitu loh. Kalau pengaruhmu cuman kamu Kayak ngomong kita nih misal kayak podcast kita yang dengerin podcast kita yang berdua dengerin doang. Ya Iya, udah lah ya. yang dengerin kita 2 orang atau apa gitu itu masih oke lah. Apa masih ya apa ya resikonya tuh ada tapi sangat-sangat kecil. Tapi ketika kamu punya audiens jutaan bahkan miliaran view, apa yang kamu katakan itu ya, Powernya gede. powernya gede. Aku lupa ada satu teori namanya aku tuh Pak di David Pepin aku sering baca. Jadi bahwa teori itu seaneh apapun, seabsurd apapun opinimu itu nggak pernah 0% itu nggak akan pernah orang 100% nggak percaya, itu nggak mungkin. Ya, pasti seabsurd apapun. Kayak kamu ngomong misalnya 1 tambah 1 itu 4, ya. Itu nggak 100% orang pasti percaya nggak setuju sama kamu. Pasti ada tuh 0,0 sekian itu pasti bisa setuju. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita, pendengar kita misalnya cuma 10 orang ya. 0,0001% orang yang dengar itu percaya sama kita. Satu orang lah misal. Enggak 0,01%. Dari 10 itu kan nggak jadi 1 orang gitu kan. Iya. Tapi ketika viewermu udah 10 juta orang, ya 0,01 itu bisa jadi 2 orang, 3 orang gitu loh yang benar-benar. Yang percaya yang percaya dengan itu. Jadi bisa berakibat jelek gitu loh yang Iya. ya, itu. Iyalah, bisa banyak contohnya sekarang tuh orang-orang berpendapat aneh dan banyak yang setuju. Kemarin ada yang jadi presiden di Amerika. Itu sih maksudku Trump itu. Trump itu kalau kita dengerin secara secara sober, nggak lagi mabok ya. Ngomongnya tuh absurd gitu loh. Ayo kita serang ini, ayo kita tuh harus ini, kita harus itu. Tapi buktinya tuh lihat di Amerika tanggal 6 Januari 2020 sampai ada kerusuhan besar. Itu dibanding 300 juta orang Amerika ya paling cuma 0,01% aja yang datang ke situ untuk demo dan kekerasan dan nembak orang. Tapi ada korbannya, ada yang percaya di situ gitu. Jadi lihatlah kamu ketika berpendapat tuh lihat ada efeknya enggak, dan kira-kira efeknya ini aku kalau misalnya menanggung siap atau enggak. Kalau masih belum siap menanggung konsekuensinya, mending ditahan dulu opininya gitu loh. Keep it to yourself. Nih, selalu ingat kata Uncle Ben. Siapa Uncle Ben? Uncle Ben Parker. Oh, Spiderman. Aku kok ini inget nasi, tuh sih? Nasi yang Uncle Ben. With great power there must come great responsibility. Dengan platformmu semakin besar, tanggung jawabmu juga semakin besar. Ketika kamu ngomong, dampaknya juga lebih besar. Jadi mohon lebih hati-hati. Dan aku nih nggak minta untuk mendidik ya, maksudnya Enggak. kita nggak minta ya, beda. Kamu nggak akan bisa minta itu tugasnya guru, iya, dosen. Kalau kalian mau mendidik ya bagus. Jangan nuntut. Kalau enggak bukan kewajiban. Jangan nuntut Mbak Imong untuk mendidik anak Indonesia tuh jangan juga gitu loh. Tapi paling enggak kita minta responsible aja, bertanggung jawab apa yang kamu udah kerjakan. Jadi menurut kita membercandakan KDRT itu kemarin buat Lesti Bilal kacau. Jangan kayak gitu dong. Ayo, bisa lebih baik kok bikin konten itu gitu loh. Ini ada lagi reaksi yang lebih lucu lagi. Oh, banyak jadi, reaksinya. Ini tuh masalah nasional soalnya Leslar ini. Iya sih, benar. Jadi kemarin kan Bilar sempat dipecat dari Dangdut Akademi Indosiar. Dan itu aku sangat respect dengan Indosiar. Gercep gitu dia, langsung gitu. Tapi serius tentang itu aku pas ngeliat itu agak absurd juga, maksudnya kayak itu tuh kayak acara resmi yang ada. Iya, terlepas dari cara penyampaiannya. Penyampaian itu kayak penting. Kami umumkan. Iya, kayak Lesti Bilal tuh ini kayak lagi keluar dari ketua partai gitu loh, kayak sumpah formal itu sampai ada pembukaan, ada saudara pemirsa hadirin sekalian, dengan ini saya ingin menyampaikan dengan serius kepada ini. Itu mungkin absurd. Kalau dilihat sepintas. Tapi masalahnya berarti Indosiar itu sadar bahwa masuknya Bilar ke dia, masuknya Lesti Bilar di dalam cakupan acaranya dia, itu berdampak kepada audiensnya mereka gitu loh. Jadi mereka nggak bisa dengan terus tiba-tiba Bilar nggak muncul tanpa penjelasan tuh nggak bisa, karena they owe their audience something, they owe their audience his presence. Jadi itu aku respect. Terlepas dari cara penyampaiannya yang mungkin terlalu formal, tapi aku respect bahwa dia MC-nya
ngomong langsung gitu. Bahwa ini mulai hari ini Bilar nggak ada lagi di acara Dangdut Academy itu, oke gitu. Cuman yang membuatku ingin tertawa terbahak-bahak adalah ini tertawanya bukan tertawa lucu ya, tertawa miris gitu. Ada Indosiar habis itu, aku udah respect banget ya sama Indosiar. Wah oke, gerak cepet gitu, Bilar langsung dipecat, langsung di ini. Oke, ada konsekuensi. Kata itu. Kenapa? Dua kata itu kayaknya nggak dalam satu kalimat agak aneh. Ada kata respect dengan kata Indosiar. Hei, jangan gitu. Terus tiba-tiba bikin konser Kami Bersama Lesti 6 Oktober 2022 kali ini. Tulisannya kok 2023. Wah, tahun depan. Tapi maksudku itu aja typo, buru-buru berarti. yang ngisi acara itu pakar ekspresi, peramal, yang why? Kenapa? Aku tuh heran kenapa kasus Lesti ini nggak bisa Lestinya didiemin dulu gitu, dibiarin dulu biar dia sembuh, paling nggak fisik loh. Ini jangan kan psikis, fisiknya aja belum sembuh, udah digoreng di mana-mana. Aku heran. Terus kemarin ada di infotainment apa di mana gitu yang nanya, udah kepikiran cerai atau belum sama Bilar? Kenapa belum ini, maksudnya Lesti, judulnya gitu lah, Lesti tuh belum kepikiran cerai. Dia kepikiran sembuh dulu dong. Nanti kalau udah sembuh, dia bisa mencerna, baru ditanya ke depannya gimana. Kenapa udah ditanya mau cerai apa enggak? Ya gitu sih, nggak pas bener tuh. Tahu. Jadi responnya tuh lucu-lucu gitu sebenarnya. Lucu yang miris, bukan lucu yang lucu ketawa hahaha gitu. Jadi ini gimana sih? Maksudnya Indosiar nih konser bersama Lesti, nanti apa keuntungannya semua dikasih Lesti apa gimana? Untuk membantu proses persidangan. Itu kayaknya belum ada. Kalau itu oke, mungkin ya masih bisa gitu. Cuman ini udah minta izin Lesti belum nih? Mukanya Lesti sama namanya Lesti dipakai buat ini. Kan dia tahu kalau udah ngomong Lesti, masanya pasti banyak yang nonton, banyak yang penasaran, banyak yang akan tune in gitu. Iya, dengan harapan mungkin akan mendapatkan informasi baru yang belum ada di tempat lain. Itu parah sih. Meskipun terus kemudian yang dipanggil tuh pakar ekspresi sama peramal. Aduh, aku nggak ini banget ya. Kamu pakar ekspresi gitu. Jadi maksudnya gimana? Kalau memang betul mau mendukung Lesti, banyak loh caranya. Nggak pakai konser bersama Lesti tuh bisa loh. Kalian kemarin udah mecat Bilar langsung. Itu aku udah oke, itu respect. Udah bagus tuh. Jarang-jarang loh aku sama saluran TV Indonesia respect gitu kan. Ini tuh udah bagus banget gitu. Apalagi kemarin sebelumnya SCTV bikin award blunder God, iya tuh. yang ngasih award apa, ngasih award the best couple. Nah, the best couple itu. Jadi Bilar sama Lesti. Itu maksudku jangan overreacting gitu loh. Karena ini urusan rumah tangga mereka berdua gitu loh. Kalian mau bilang, oh kalau cuman hashtag ya, kami bersama Lesti, beda. Karena nggak diuntungkan secara finansial kan, nggak masalah gitu loh. Kayak Me Too movement tuh kan gitu juga kan sebenarnya. Me Too tuh kami bersama penyintas kekerasan dan pelecehan seksual gitu. Cuman kalau kemudian dibikin konsernya aku agak, terus masalahnya pakai mukanya Lesti tuh. Iya, di promosi di awan-awan gitu. Aduh. Ini media scholar bisa bikin paper nih kalau cuman perkara kalaupun mau bikin acara, menurutku tuh Lestinya dikesampingkan, yang dibahas tuh misalnya KDRT. Gimana KDRT itu misalnya bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa itu KDRT atau bukan. Itu kan sebenarnya edukasi kan? Iya, bikin talk show gitu kan. Bikin talk show apa kita undang memang pakarnya psikolog yang pengacara yang secara hukum gimana menangani KDRT kan, ada tuh domestic violence. Kasus perceraian gimana kalau soal kekerasan ini. Jadi masih tentang Lesti. Tapi kita nggak pakai nama dia untuk nggak kapitalisasi itu. Tapi benar mau kita ngasih tahu sisi yang sebenarnya menurutku lebih penting malah gitu loh. Sisi ini kata edukasi, mengedukasinya tuh yang kayak gitu sekalian gitu loh. Lebih ada gunanya, cuman ya memang secara klik ya, tidak clickbait. I know. Tapi belajar KDRT di mana dibanding konser. Itu namanya apa sih? Konser kami bersama Lesti. Nama saja udah absurd. Aku nggak kuat ngelihatnya tuh, pengen apa sih? Ayolah. Cuman ya jadi
hal yang baik yang kemarin sudah dilakukan ini jadi hilang gitu loh. Iya, gara-gara ini nilas titik rusak susu yang baru susunya aja baru Susunya satu aja belum titik, banyak. belum banyak, belum sebelanga. Udah dikasih dituang Nilanya nila. buk. Jadi ini aku sedih sih emang karena kalau soal ini satu topik yang aku juga pengen bahas kapan-kapan, kekerasan seksual. Oh, kekerasan seksual. Karena tiap hari tuh ada gitu berita kekerasan seksual di Indonesia tuh. Ini sedih sih, cuman nggak usah khawatir, pasti ada nanti tuh kasus-kasus yang akan besar yang tentang kekerasan seksual karena itu susah hilang gitu, itu suatu hal yang aku tuh prihatin. Bisa kita bahas kan nanti. Di Indonesia tanggapan terhadap kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, KDRT, pokoknya kekerasan terhadap perempuan itu kok kayak gini gitu. We can do better. Ya, bisa sih. Kita bisa loh lebih baik dari ini, please tolong. Bisa sih. Tapi apa? Tapi apa coy? Susah sih. Cuman ya, apa sih salahnya kita berharap ya? Iya, ya ini iyalah, apa salahnya berharap? Apa salah? Benar. Dan kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kalau paling enggak, kalau ada kasus-kasus kayak gini, jangan dijadiin bahan bercandaan. Jangan dulu lah. Itulah. Enggak, jangan dulu, jangan pernah dijadiin bahan. Kok jangan dulu? Jangan dulu berarti suatu saat boleh dong. Iya, maaf. Jangan Jangan pernah. Titik. Ditambahin pernah boleh, tapi maksudnya jangan. Never ever think of this as a joke. Gitu sih. Betul. Dan ya tadi yang di tengah-tengah podcast juga pesan yang bisa diambil sih untuk yang merasa jadi korban kekerasan apapun itu, segeralah melakukan sesuatu ya. Entah itu kamu pertama, mungkin kalau masih belum berani konfront ke pelakunya, ke pasanganmu itu ya ke orang lain dulu gitu. Paling nggak kamu cari bantuan, cari opini lain. Jadi jangan disimpan sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin nih menjadi pelaku yang nggak sadar bahwa ternyata yang aku lakuin ini kekerasan loh ya, apapun itu, verbal, fisik, segala macam. Itu coba belajar lagi soal itu gitu loh. Karena bisa jadi yang kita lakukan selama ini yang katanya kita lindungi dengan kata sebenarnya itu sayang, itu tuh rasa peduli, itu supaya lebih dijelaskan lagi gitu loh, bahwa ini tuh salah, bahwa ini tuh sesuatu yang kalau dilanjutkan itu udah nggak pantas gitu loh. Iya. Dan sebenarnya bisa jadi tendensi untuk melakukan kekerasan itu respon dari trauma yang dulu pernah dialami sendiri juga bisa gitu. Bisa. Dan trauma yang dulu itu bukan salah si orangnya kitanya ini. Tapi cara kita memproses dan cara kita memproses trauma itulah yang yang dikontrol oleh diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misal kalian merasa dulu ini aku kayak gini kan bukan salahku karena aku trauma dulu kayak gini, jadi aku sekarang punya sifat kayak gini, get help. Ke puskesmas, ke psikolog di puskesmas ada. Jadi kalau ya psikolog mahal, cuman ke puskesmas aja makanya. Di puskesmas itu ada psikolog. Jadi jangan sampai menyebabkan trauma yang sama ke orang lain gitu. Iya, benar-benar. Cukup berhenti di kamu. The cycle. Oke. Cukup panjang gitu, ya. Aku tadi agak berat ini. Kenapa? Aku tadi ngira ini bakal cepet tau podcast ini karena kayak ya Lesti Bilar. Karena ini ternyata ada KDRT-nya itu aku lupa sih. KDRT-nya itu sesuatu yang besar itu yang KDRT itu nggak bisa dibahas secara simpel tuh nggak bisa. Dan ini kita ini aja banget nih. Iya cuman seger karena durasi ini. Ini kalau dilanjutkan bisa berjam-jam asli kalau KDRT tentang hubungan. Karena luas bisa ke patriarki, bisa ke misoginis, macam-macam tuh bisa. Oke, kalau gitu kalau gitu podcast kita akhiri dulu episode Bincang Sotoy hari ini. Bincang Sotoy, dan mungkin kalau ketika teman-teman dengar ini mungkin sudah ada update lagi dari Lesti dan Bilar. Mungkin kalau mau nambahin info bisa masuk ke kolom komentar aja, tulis di situ ya update-nya. Dan kalau mungkin ada rekomendasi kita mau minta ngebahas apa, itu juga bisa loh di kolom ya. Jadi misalnya tolong dong bahas yang ini lagi. Ini mungkin kita lewat atau memang kita belum pilih jadi episode, itu bisa juga di kolom komentar ya. Kita di mana aja? Kita ada di hampir semua platform podcast, ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music,
Di YouTube. Pogo FM ada, di YouTube juga ada. Jadi kalau di Spotify kita tayangnya tuh setiap Jumat sore jam 4, tapi kalau di podcast lain mungkin agak delay dikit. Tapi ada di semua. Jadi jangan lupa juga follow kalau belum follow, subscribe kalau belum subscribe, like and subscribe. Iya, follow, like and subscribe. Dan juga jangan lupa share atau kasih review juga boleh. Boleh banget. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.